إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Azza wa Jalla berkali-kali memanggil orang-orang yang beriman. Dan di antara yang Allah minta dari orang yang beriman adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata ketakwaan itulah yang bisa menjaga keimanan kita. Dan bahkan dengan ketakwaan itu pula lah kita bisa wafat di atas Islam. Maka marilah kita kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di bulan Ramadan, yang mana di bulan ini di antara hikmah yang Allah berikan adanya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Di antara hikmahnya adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ketakwaan kita meningkat sehingga iman kita pun meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, ma'asyiral muslimin, ketakwaan adalah bekal terbaik seorang muslim di dunia untuk kehidupan akhiratnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, berbekalah untuk dunia kalian. Namun ketahuilah, bekal terbaik yang akan bermanfaat buat seseorang untuk kehidupan dunia dan akhiratnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan derajat seseorang itu bertingkat-tingkat antara satu dengan yang lain, dan yang menentukan peringkat seseorang di hadapan Allah adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, marilah kita perbanyak salawat kepada junjungan kita, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah salawat kepada beliau, karena di antara ciri seseorang cinta dengan Nabi Muhammad adalah dia banyak mengucapkan salawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Jadikanlah zikir kita di antaranya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah
duduk-duduk kita, ngantrinya kita, menunggunya kita dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu lahu bihi asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan satu salawat, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Namun perlu diketahui ma'asyiral muslimin, seseorang tidak cukup hanya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang sudah banyak bersalawat kepada Nabi, maka dia juga harus mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan agama yang beliau diutus dengannya. Maka jika tidak, tentu salawat tersebut tidaklah bermanfaat untuk dirinya. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan di antara nama dari Ramadan yaitu Syahrus Sabr, yaitu bulan kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Ahmad telah bersabda, "Shaumu syahri sabr wa thalathatu ayyamin fi kulli syahr saumud dahr." Kata Nabi Muhammad SAW, berpuasa di bulan sabar. Dan para ulama ketika membaca hadis ini, mereka menafsirkan bahwa ini maksud dengan bulan sabar ini adalah bulan Ramadan. Berpuasa di bulan sabar, yaitu bulan Ramadan, 3 hari setiap bulan, maka itu seperti puasa setahun penuh. Dalam hadis yang lain, riwayat An-Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, "Sum siyama as-sabr." Sum syahr as-sabr. Berpuasalah di bulan sabar. Wa thalathata ayamin fi kulli syahr. Dan berpuasa jugalah 3 hari setiap bulannya. Yang menjadi topik kita pada kesempatan hari ini adalah ternyata puasa itu atau Ramadan disebut oleh Nabi SAW sebagai bulan sabar. Bulan sabar. Dan ini sangat jelas ma'asyiral muslimin bahwasanya di Ramadan ini kita dilatih oleh syariat untuk bersabar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran ini tidak hanya di siang harinya, namun juga di malam harinya. Inilah kenapa Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanannya dan mengharapkan pahala, maka akan dihapuskan untuknya dosa yang telah lalu. Sehingga di siang harinya kita berpuasa. Dan di malam harinya kita melaksanakan sholat malam. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menegakkan sholat malam di bulan Ramadan, maka akan dihapuskan untuknya dosanya yang telah lalu. Dan terkhusus untuk 10 malam terakhir, yang mana di sana ada Lailatul Qadar. Nabi SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menegakkan salat malam, melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar, maka diampunkan untuknya dosa yang telah lalu.
Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, puasanya kita di siang hari dan sholat malamnya kita di malam hari ini membutuhkan kesabaran. Ini membutuhkan kesabaran. Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, puasa itu bukanlah sebatas kita menahan haus dan lapar serta syahwat kita. Ternyata puasa itu adalah kontrol kita, yaitu latihan untuk agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih sabar di dalam menjalankan agama ini. Karena sebagian kelompok, mereka mungkin menahan haus lapar di siang harinya, namun di malam harinya mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang demikian tidak diinginkan dari Ramadan ini. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama itu membagi sabar kepada 3. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah, yaitu bersabar untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ma'asyiral muslimin? Dalam menaati Allah itu membutuhkan kesabaran. Dalam beribadah kepada Allah, agar tubuh ini, agar fisik ini, agar lahir dan batin kita bisa tetap konsisten beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini membutuhkan kesabaran. Kita butuh melatih diri kita, kita butuh mengikat diri kita, kita butuh untuk selalu dan terus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membutuhkan yang namanya kesabaran. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, yaitu as-sabru an maksiatillah, yaitu bersabar dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bagaimana dia bisa menahan dirinya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menyelisihi hawa nafsunya. Dia bisa menyelisihi hal-hal yang tidak Allah ridhoi untuk dirinya dan agamanya. Dia selisihi itu dan dia berusaha menanggung pahitnya kesabaran. Karena ma'asyiral muslimin, bermaksiat itu lezat, bermaksiat itu nikmat. Sehingga tatkala seseorang bisa menahan kenikmatan itu untuk mengharapkan ridha Allah, maka dia termasuk di antara orang yang sabar. Sebagaimana mungkin di antara kita ada yang terkena penyakit, sehingga ada pantangan untuk sebuah makanan yang begitu nikmat, yang mana kalau itu kita makan, mungkin kita akan masuk ke rumah sakit, masuk ke UGD, atau mungkin pada akhirnya kita mengalami sakit yang membuat kita akan meninggal dunia. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, yaitu as-sabru ala aqdarillahil mu'limah, yaitu bersabar di dalam menghadapi takdir Allah yang menyakitkan. Yang mana hidup kita ini ma'asyiral muslimin tidak lepas dari kebaikan atau keburukan dalam pandangan kita. Mungkin di antara kita ada yang Allah uji dengan kemudahan hidup, dengan kesenangan, dengan kesejahteraan, yang mana dengannya diharapkan dia bisa bersyukur kepada Allah. Namun di antara kita barangkali ada yang diuji dengan takdir yang tidak diinginkan, sakit yang berkepanjangan, kemudian juga rezeki yang seret, atau mungkin hal-hal lain yang tidak kita inginkan. Tentu bersabar, yaitu bagaimana dia mengharapkan pahala dari ujian-ujian ini. Maka yang demikianlah dia dikatakan orang yang bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyiral muslimin, kesabaran ini dikatakan ulama sebagai sendinya agama.
Sendinya agama adalah kesabaran. Karena tidak mungkin kita bisa menegakkan ketaatan, istiqomah sampai mati, kecuali kita bersabar. Bagaimana mungkin kita bisa menahan diri dari kemaksiatan, dari kelalaian, apalagi di zaman sekarang ini, yang distraksi, godaan, baik online-nya maupun offline-nya, baik yang di genggaman kita atau di depan layar kita, ini semua membutuhkan kesabaran. Membutuhkan kesabaran, karena jika tidak, ma'asyar muslimin, kita akan masuk ke dalam jebakan atau jeratan syaitan, wal'iyadzubillah. Dan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, kita juga memerlukan kesabaran, karena sebagian orang mereka mencela takdir, mereka tidak terima dengan takdir Allah. Barangkali ini perlu diingatkan kepada mereka bahwasanya semua takdir Allah itu adalah baik, meskipun manusia tidak menyadari dari sisi mana kebaikannya. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan sabar ini, maka di sana ada ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, "Qul li'ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Katakanlah wahai Rasul kepada umatmu, yaitu kepada mereka hamba-hambaku yang beriman. Katakan kepada hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, kepada yang menciptakan kalian, kepada yang memberikan kalian rezeki, kepada mengatur, yang menghidupkan, mematikan kalian. Bertakwalah kalian kepadanya. Barang siapa yang berbuat kebaikan untuk orang-orang yang mengerjakan kebaikan amal soleh, maka dia akan mendapatkan kebaikan di dunia, apalagi di akhirat. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu sangat luas. Sangat luas. Jika kita tidak bisa berbuat baik di sebuah tempat, kita pindah ke tempat yang lain. Jika kita tidak bisa istiqomah di sebuah tempat, kita bisa pindah ke tempat yang lain. Sesungguhnya bumi Allah itu sangatlah luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang sabar itu pahalanya tanpalah batas. Lihat ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada orang-orang yang bersabar berupa pahala tanpa batas. Begitu pula Allah berfirman dalam surat yang lain, yaitu Allah berfirman, wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila shalihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Allah berfirman, dan berkatalah orang-orang yang memiliki ilmu. Ahlul ilmi berkata, celakalah kalian. Pahala Allah itu lebih baik. Ganjaran Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan ini tidak bisa didapatkan, tidak bisa dia raih, atau nasihat ini tidak bisa dia terima kecuali oleh orang-orang yang sabar. Kecuali oleh orang-orang yang sabar. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Waman yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang melatih dirinya untuk sabar, maka Allah akan jadikan dia termasuk orang yang sabar. Jadi ma'asyar muslimin, kesabaran itu butuh latihan. Kesabaran butuh untuk dilatih dan dikontinukan. Butuh untuk terus diperjuangkan. Dan Nabi SAW menyambung hadisnya, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan minas sabar. Dan tidak ada pemberian yang paling baik untuk seseorang melainkan kesabaran. Mari kita renungi apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini, bahwasanya kesabaran itu adalah pemberian terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dan di Ramadan ini, ma'asyiral muslimin, marilah kita terus tingkatkan kesabaran kita. Terus kita
berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita membaca Al-Quran, bersabar kita membaca Al-Quran sampai khatam berkali-kali jika memungkinkan. Terus kita hidupkan masjid dengan sholat malamnya. Terus kita berpuasa, jangan sampai ada yang bolong. Terus kita berusaha meninggalkan diri dari hal-hal yang melalaikan. Karena puasa ma'asyiral muslimin, kata Rasulullah SAW, wa innamas siyam minal lagwi warrafath. Sesungguhnya puasa itu sejatinya adalah menahan diri dari hal yang sia-sia, apalagi yang kotor. Sesungguhnya puasa itu sejatinya adalah menahan diri dari hal yang sia-sia atau hal yang kotor. Maka mari evaluasi kita. Kita sudah sampai di 16 Ramadan. Mari kita evaluasi diri kita evaluasi puasa kita, apakah sejauh ini masih banyak yang perlu kita perbaiki, maka masih ada sisa hari yang insya-Allah ta'ala Allah sampaikan kita kepadanya dan kita bisa lebih baik lagi dari hari-hari yang sebelumnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di hadapan kita sebentar lagi masuk di 10 terakhir Ramadan. Dan sebelumnya kita mengetahui bahwasanya Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar. Dalam surah Ad-Dukhan Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Dan Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan sebuah pesan untuk kita sebagai umatnya. Nabi SAW bersabda, Tahayyanu Lailatul Qadar. Carilah Lailatul Qadar. Fil ashril awakhir. Di 10 malam terakhir. Di dalam riwayat yang lain disebutkan Fitis'il awakhir. Di 9 malam terakhir. Dan Ubadah bin Samit pernah bercerita bahwa ketika itu Nabi Muhammad SAW ingin mengabarkan kepada kami kapan malam Lailatul Qadar itu. Akan tetapi di sana fatalaha rajulani minal muslimin, yaitu ada 2 orang dari kaum muslimin yang berdebat sampai mengangkat suara. Maka ketika itu Rasulullah SAW keluar dan berkata, kharajtu liukhbirakum bi Lailatul Qadar. Aku keluar sebenarnya untuk mengabarkan kepada kalian kapan malam Lailatul Qadar. Fatalaha fulan wa fulan. Akan tetapi fulan dan fulan bertengkar, berantam. Farufi'at. Maka diangkatlah berita itu. Wa asa an yakuna khairan lakum. Namun bisa jadi ini yang terbaik untuk kalian. Faltamisuha. Maka carilah Lailatul Qadar itu di mana? Fit-tasi'ah was-sabi'ah wal khamisah. Carilah di 9 malam tersisa atau 7 carilah itu di malam ke-29 atau di malam ke-27 atau di malam ke-25. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kami ingin menyampaikan bahwasanya Al-Quran itu turunnya pada malam Lailatul Qadar. Nuzulul Quran itu terjadi pada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu terjadi di 10 malam terakhir.
bukan di tanggal atau di malam ke-17 bulan Ramadan. Dan khatib juga ingin menyampaikan kepada kita semua agar marilah kita semangat untuk meningkatkan ibadah kita di 10 hari terakhir Ramadan. Upgrade ibadah kita di 10 hari terakhir Ramadan. Dan ini sebagai bentuk kesungguhan kita terhadap Ramadan. Dan sebagai wujud mencontohnya kita terhadap Rasulullah SAW. Karena Nabi kita Muhammad SAW, idza dakhala al-ashr, apabila masuk di 10 malam terakhir, beliau itu yajtahidu, sangat bersungguh-sungguh, mala yajtahidu fi ghairihi. Beliau itu sangat bersungguh-sungguh, tidak seperti kesungguhan beliau di hari yang lain. Sebagian kita barangkali ada yang bersungguh-sungguh di 10 malam pertama atau 10 malam kedua, namun melempem di 10 malam terakhir. Padahal seharusnya kita lebih semangat lagi di 10 malam terakhir. Dan Nabi kita Muhammad SAW apabila di 10 malam terakhir Ramadan, beliau itu apa? Aiqadha ahlahu wa ahya lailahu wa jadda wa syaddal mi'zar. Nabi SAW itu ketika 10 malam terakhir Ramadan, itu beliau membangunkan keluarganya, menghidupkan malamnya, bahkan beliau bersungguh-sungguh sampai mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Kata para ulama, sampai beliau meninggalkan hubungan biologis dengan istri-istrinya. Maka ma'asyiral muslimin, marilah kita bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir Ramadan yang akan kita hadapi sebentar lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayahnya dan keberkahan Ramadan sehingga Ramadan ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan barangkali ini adalah Ramadan terakhir kita. Barangkali ini adalah Ramadan terakhir kita, ma'asyiral muslimin. Betapa banyak orang yang berharap bertemu Ramadan di tahun depan, namun ternyata usianya telah tutup. Maka ma'asyiral muslimin, selagi ada kesempatan, marilah kita kuatkan tekad kita dan kita kuatkan semangat kita dan kita laksanakan secara lahir dan batin kita agar Ramadan ini bisa menjadi Ramadan yang terbaik, karena barangkali tahun ini adalah tahun terakhir kita berada di bulan Ramadan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيموا